Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi yang insyaallah penuh barakah ini kita mengkaji tentang apa itu moderasi beragama dan apa itu beragama. Tentunya saya tidak bisa menyampaikan panjang lebar tentang permasalahan ini, namun saya akan menyampaikan satu dua buah butir dari makna moderasi. Moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain diartikan dengan tidak ekstrim. Walaupun kata ekstrim itu sebenarnya berarti sampai ke ujung. Dalam Islam yang terlarang itu bukan hanya sampai ke ujung, tetapi sampai melampaui batas pertengahan atau yang biasa disebut dengan hulu. Itu satu. Di sini bisa kita temukan perbedaan pengertian ekstrim yang terjadi di kalangan barat dan perbedaan pelarangan untuk tidak bermoderasi beragama dalam Islam. Dalam Al-Quran itu diistilahkan bukan tataruf atau ekstrim, tetapi ghulu, melampaui batas, jadi tidak harus sampai kepada ujungnya. Yang kedua, moderasi itu dalam bahasa agama antara lain diartikan sebagai wasatliyah. Wasatliyah itu pertengahan antara dua ekstrim. Kalau saya berkata 11 atau 3, maka yang di tengah-tengah itu, yakni yang kedua berada pada posisi antara yang pertama dan yang ketiga. Kalau saya memberi contoh dalam bahasa Indonesia, ada kata wasit. Wasit itu pertengahan. Wasit itu pertengahan. Wasit itu terlibat dalam permainan, tetapi dia tidak ikut bermain. Itu wasit. Dia tidak memihak kepada yang kiri dan yang kanan. Dia baru memihak kepada yang kanan kalau yang kiri itu melakukan sesuatu yang mengambil hak dari yang kanan. Itu wasit. Begitu juga wasatliyah. Kita berada pada satu titik, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak yang kanan. Tetapi terkadang kita harus mengambil dari yang kiri untuk kita berikan kepada yang kanan apa-apa yang diambil secara tidak sah oleh yang kiri. Karena itu moderasi adalah keseimbangan. Tetapi keseimbangan ini bukan secara otomatis. Beberapa filosof muslim beranggapan kebaikan itu antara dua keburukan. Jadi keberanian itu antara sifat ceroboh dan sifat penakut. Kedermawanan itu antara sifat kikir dan sifat boros. Tetapi kita harus garis bawahi bahwa itu tidak selalu demikian. Karena ada kebaikan yang bukan pertengahan. Seperti berkata jujur. Berkata jujur itu bukan berarti pertengahan antara tidak bohong dan bohong. Nah, kemudian pertengahan itu ini perlu digarisbawahi dalam konteks moderasi. Pertengahan itu bisa berbeda antara satu dan yang lain karena berbedanya situasi. Seperti contoh, kalau saya mau tahu siapa yang di tengah, saya akan terlebih dahulu berusaha mengetahui berapa jumlah yang duduk. Dia yang kedua, kalau jumlahnya 3. Dia yang kelima,
kalau jumlahnya 10. Jadi penerapan moderasi itu tidak dapat dilakukan sebelum kita memiliki pengetahuan. Kalau tidak, bisa-bisa terjadi ekstremisme. Dan ini seringkali terjadi karena kita tidak tahu persoalan. Ada istilah yang serupa dengan ini yang biasa disampaikan oleh para ulama, yakni adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan itu bisa jadi berbeda-beda akibat perbedaan posisi dan kasus yang dihadapi. Itu moderasi. Karena itu sering disebut dengan as-sadat atau ketepatan. Ketepatan itu berkaitan dengan kondisi dan arah yang dituju. Jadi moderasi itu bukan pakaian jadi. Moderasi itu adalah suatu kondisi yang kita tetapkan berdasar satu kondisi yang ada. Baik. Kemudian beragama. Sebenarnya ada 3 istilah yang mesti dibedakan. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah ilmu agama, yang ketiga adalah beragama. Agama bersumber dari Allah dan telah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama itu sempurna. Al-yawma akmaltu lakum ila akhir. Dan tidak bisa ditambah dan dikurangi. Ada ilmu agama yang lahir dari pemahaman terhadap ajaran agama. Imam Syafi'i misalnya mempelajari ilmu agama dari Al-Quran dan Sunnah. Ilmu agama yang beliau fahami dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian beliau melahirkan ilmu agama. Agama sudah sempurna kalau ilmu agama itu akan terus berkembang sampai sekarang. Bahkan kalau ilmu agama itu oleh pencetus ilmu itu dikatakan bahwasanya saya boleh jadi salah. Agama itu satu, tetapi ilmu agama bisa bermacam-macam. Yang ketiga, beragama. Beragama itu adalah praktek seseorang menyangkut agama dan ilmu agama. Saya ambil contoh. Sholat itu agama. Ada penjelasan tentang sholat. Nah, penjelasan tentang sholat itu yang disampaikan oleh para ulama yang mempelajari tentang sholat itu adalah ilmu agama. Kemudian dipraktekkan itu keberagamaan. Seperti contoh, kunut dalam sholat. Ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak menggunakan kunut. Nah, bagaimana praktek Anda tentang sholat? Maka di situ ada agama dan ada juga pemahaman tentang agama. Kalau bertentangan dengan agama, orang akan dikatakan keluar dari agama. Tapi kalau berbeda dalam praktek beragama, selama itu sesuai dengan penjelasan mereka, para ulama yang ahli, maka kita tidak perlu bertengkar. Jadi jangan difahami moderasi beragama itu sebagai perbedaan beragama. Padahal tidak. Yang itu nantinya akan melahirkan saling kafir mengkafirkan. Baik, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.